Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian, Senin, 9 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Ulangan. Musa berkata kepada bangsa Israel, "Hai orang Israel, apakah sekarang yang dituntut oleh Tuhan Allahmu daripada kalian? Yang dituntutnya tiada lain, ialah agar kalian takwa kepada Tuhan Allahmu, hidup menurut segala perintahnya. Yang dituntutnya tiada lain, ialah agar kalian takwa kepada Tuhan Allahmu, hidup menurut segala perintahnya, mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Demi kesejahteraanmu, hendaknya kalian berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sungguh, Tuhan Allahmu-lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi kepada nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kalian yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu dan jangan lagi bertegar hati, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang agung, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kalian menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kalian pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu. Engkau harus beribadah dan berpaut kepadanya, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Dialah pokok pujianmu, sebab Dialah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar di tengah-tengahmu, seperti yang telah kau lihat sendiri. Hanya 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahului dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Renungan kita di saat ini diberi judul Memberi Teladan yang Baik. Saudara-saudari terkasih, setiap orang percaya memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga kerajaan Allah dan warga negara. Sebagai warga kerajaan Allah, setiap orang percaya wajib memberikan perpuluhan di rumah Allah. Dan sebagai warga negara, orang-orang percaya harus membayar pajak penghasilan, sebab pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Dalam kitab Keluaran pasal 30, tercatat bahwa setiap orang Israel wajib memberikan persembahan setengah shikal atau 2 dirham kepada Tuhan. Uang itu dipakai untuk membeli kurban, anggur, tepung, minyak, kemenyan yang akan digunakan dalam bait Allah. Dalam Injil hari ini, dikisahkan ketika Tuhan Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Saudara-saudari terkasih, sebenarnya hal itu tidak berlaku bagi Tuhan Yesus, sebab Ia adalah anak Allah. Meskipun demikian, Tuhan Yesus tidak ingin menimbulkan masalah baru, menjadi batu sandungan yang akan menyebabkan pertikaian dan perdebatan. Ia menyadari bahwa dirinya selalu diawasi oleh para rohaniwan Yahudi. Jika ia tidak membayar pajak untuk bait Allah, maka para rohaniwan Yahudi akan menjeratnya dengan dalil tindakan membangkang. Demi tercapainya misi agung Allah dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, Tuhan Yesus memilih untuk membayar pajak tersebut. Di sini, Tuhan Yesus tidak mempertahankan haknya sebagai anak Allah demi kepentingan orang lain. Tindakan Tuhan Yesus ini memberi contoh konkret kepada para muridnya, kapan saatnya mereka harus bersikap toleran dan kapan saatnya mereka harus bersikap tegas. Saudara-saudari terkasih, Allah melarang umat-Nya melakukan tindakan tidak terpuji dalam hal membayar pajak, baik kepada Allah maupun pemerintah. Karena setiap orang yang percaya kepadanya harus memberikan teladan yang baik kepada orang lain, agar nama Allah tidak ternodai. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita, bagaimana seharusnya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kepada Petrus, Tuhan Yesus mengajarkan dan menunjukkan sikap ketaatan kepada hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana mereka berada, yakni membayar pajak bait Allah. Ketaatan kepada hukum dan aturan seperti itu pula yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel, yaitu hendaklah kamu berpegang teguh kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita tentang ketaatan itu. Semoga ketaatan kita kepada Allah menggerakkan hidup ketaatan hukum dalam masyarakat, agar kita tidak menjadi batu sandungan untuk cita-cita hidup bersama. Jadilah teladan yang baik. Semoga demikian. Amin.